Meu Deus! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kita pada hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tokoh filsafat penting yaitu Benedict Croce dan pandangannya tentang filsafat dan sejarah. Mari kita mulai. Sedikit perkenalan mengenai Benedict Croce. Beliau lahir pada tahun 1866 di Italia. Beliau ini merupakan sejarawan, kritikus seni, dan juga filsuf. Wow, sangat menarik bukan? Beliau adalah tokoh sentral dalam pemikiran idealisme di Italia dan juga berpengaruh dalam perkembangan filsafat pada abad ke-20. Mari kita mulai dengan pemahaman Benedict tentang filsafat. Ia berargumen bahwa filsafat adalah pemahaman dan penjelasan tentang pengalaman manusia. Benedict Croce lebih dikenal karena kontribusinya dalam bidang estetika dan filsafat sejarah. Etika dan estetika itu tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, Benedict Croce berpendapat bahwa pengalaman estetis memiliki dimensi moral, di mana setiap seni dapat mempengaruhi pemikiran dan tindakan etis individu. Melalui seni pula, orang dapat mengalami dan memahami kompleksitas moralitas. Sejarah menurut Benedict tidak pernah menjadi sebuah ilmu, karena ia adalah kreasi jiwa dari manusia. Benedict mengembangkan pandangan bahwa sejarah bukan hanya sekedar kumpulan fakta, tetapi juga interpretasi yang diwarnai oleh perspektif subjektif. Ia menekankan bahwa pentingnya pemahaman tentang konteks dan nilai-nilai yang mendasari peristiwa sejarah. Sejarah adalah bentuk pengetahuan yang lebih tinggi karena menggabungkan pengalaman, kebudayaan, dan nilai-nilai dari manusia. Benedict terpengaruh oleh pemikiran idealisme, khususnya oleh Hegel. Ia mengadaptasi beberapa konsep Hegelian seperti perkembangan sejarah sebagai proses dialektis, namun tetap mempertahankan pandangannya sendiri yang lebih menekankan pada pengalaman individu daripada hukum sejarah yang mutlak. Jadi bisa dibilang tidak sepenuhnya Benedict ini mengikuti pandangan Hegelian. Pemikiran Benedict Croce tentang filsafat sangat berfokus pada hubungan antara seni, sejarah, dan pengalaman manusia, serta pentingnya perspektif subjektif dalam memahami dunia. Jadi pandangan Benedict ini bahwa sejarah itu adalah proses yang interpretatif yang mendorong kita untuk melihat kembali narasi sejarah yang domain. Dengan banyaknya perspektif dan pengalaman yang terpinggirkan, penting untuk kita memahami bahwa sejarah bukan hanya tentang fakta, tetapi juga tentang bagaimana kita menginterpretasikan peristiwa-peristiwa tersebut di dalam konteks yang saat ini. Sekarang mari kita eksplor lebih dalam tentang pemikirannya. Apakah kalian pernah mendengar istilah semua filsafat adalah sejarah? Mari kita lihat lebih jauh. Benedict mengatakan semua filsafat adalah sejarah, yang menunjukkan bahwa filsafat tidak dapat dipisahkan dari konteks sejarah dan juga budaya yang dimana ia muncul. Nah, setelah itu, bagaimana pandangan ini diterapkan dalam sejarah? Benedict percaya bahwa sejarah bukan sekedar rangkaian peristiwa, tapi juga merupakan ekspresi dari ide-ide dan nilai-nilai yang ada pada waktu tertentu. Dalam pandangannya, sejarah berfungsi sebagai penghubung antara masa lalu dengan masa kini dan membimbing kita untuk memahami perkembangan pemikiran manusia. Salah satu karya penting dari Benedict adalah Filsafat dan Sejarah. Dalam buku ini, ia menjelaskan bahwa filsafat sejarah adalah bagaimana cara kita untuk menganalisis dan memahami perjalanan sejarah melalui lensa pemikiran filosofis. Benedict membedakan antara dua jenis sejarah, sejarah yang faktual dan sejarah yang ideal. Untuk sejarah yang faktual mencakup peristiwa dan data, dengan sejarah yang ideal mencerminkan
menjelaskan makna dan interpretasi dari peristiwa tersebut. Ia berargumen bahwa tanpa pemahaman filosofi, sejarah akan kehilangan maknanya. Setiap peristiwa dalam sejarah mengandung nilai-nilai dan ide yang dapat kita petik untuk kita pelajari. Penting untuk dicatat juga bahwa Benedict menganggap setiap individu berperan dalam menciptakan sejarah melalui pilihan dan tindakan mereka. Nah, fungsi dari filsafat di sini membantu membimbing individu itu untuk memahami tanggung jawab mereka dalam konteks sejarah. Sebagai kesimpulan, pandangan Benedict Croce tentang filsafat dan sejarah mengajak kita untuk melihat keterkaitan antara keduanya. Kemudian, filsafat dapat memberikan landasan bagi kita untuk memahami dan menginterpretasikan sejarah. Sementara sejarah menawarkan konteks bagi pemikiran filosofis kita. Nah, apakah pandangan dari Benedict Croce yang telah kita bahas tadi dapat mengubah cara kalian memandang dunia? Ayo diskusikan di komentar di bawah. Saya rasa cukup untuk hari ini. Semoga video ini memberikan manfaat dan wawasan baru tentang pentingnya memahami filosofi sejarah menurut Benedict Croce. Sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video lainnya.